Katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, dia mendapat tambahan kebaikan di dunia ini. Dan bumi Allah itu sangat luas. Sesungguhnya Allah menyempurnakan orang-orang yang sabar, pahala mereka tanpa hisab. Nah, itu arti sederhananya kedua ayat ini, Az-Zumar 53 dan Az-Zumar ayat 10. Apa yang unik dari kedua ayat ini Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau perhatikan kedua ayat ini adalah penulisan kata ibadi, hamba-hambaku. Ya. Di surat Az-Zumar ayat 53 Allah ya menambahkan ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku. Di surat Az-Zumar ayat 10 Allah berkata ya ibadi, dibuang ya-nya. Kalau Bapak Ibu buka terjemahannya sama, wahai hamba-hambaku. Tapi kenapa dibuang Pak satu huruf ya? Ya Pak ya. Jadi pembuangan satu huruf itu bukan tanpa maksud Pak. Ada maksud yang hendak dikatakan Allah, kenapa ini dibuang, kenapa di sana ditambah. Ya. Nah. Tapi sebelum saya jelaskan apa rahasia di balik pembuangan ya itu atau di balik penambahan ya itu di kedua ayat ini, kita bahas pesannya atau maksud ayat ini satu-satu. Surat Az-Zumar ayat 53 Allah berkata, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah. Ayat Az-Zumar ini berbicara dalam konteks para pendosa, ahli maksiat, orang yang hidupnya bergelimang dosa. Bahkan dosanya sudah tidak bisa dihitung lagi. Asrafu, sudah benar-benar melampaui batas. Ini pendosa yang dosanya tidak terhitung lagi. Asrafu, yang sudah melewati batas ya kewajaran dosanya. Tak wajar lagi dosanya. Itu pun masih dipanggil Allah dengan ibadi, wahai hamba-hambaku. Ibadi itu dikata ibadah Bapak Ibu. Ibadah itu ya ibadah, ahli ibadah. Nah ini kadang-kadang adab kita nih Bapak Ibu, yang sekarang kita Masya Allah kena pengaruh sosial media Bapak Ibu. Umat Islam saling caci, saling maki, saling ejek. Ustadz-ustadz pun begitu, saling bid'ahkan, saling sesatkan. Hanya karena perbedaan-perbedaan pemahaman yang sudah dari dulu itu terjadi. Allah saja yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang menjamin hidup kita. Ahli maksiat yang maksiatnya tidak terhitung pun dipanggil Allah, wahai hambaku. Makanya Bapak Ibu, saya tidak pernah mengajarkan jamaah untuk mencela orang yang berbeda paham dengan kita. Ya. Dan jangan mengklaim kita yang paling benar, kita yang paling baik. Pokoknya kita beribadah dengan dalil, dengan hujah, dengan argumentasi, silakan beramal. Kalau ada orang amalnya beda dengan kita, dalilnya beda dengan kita hargai amal dia. Allah saja begitu mencontohkan kepada kita. Allah tidak memanggil wahai pendosa, wahai ahli maksiat, wahai orang-orang durhaka, wahai calon-calon penghuni neraka. Tidak. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa. Ya. Apa pesan Allah? Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah tidak mengatakan begini Ibu, wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, bertobatlah, beribadahlah. Tidak. Yang dipanggil Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah.
Ini buktinya Bapak Ibu, para pendosa pun bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Ini menjadi bukti Bapak Ibu bahwa Nabi pernah berkata, la ahada yadkhulul jannata bi amalihi. Tidak ada satu orang pun akan masuk surga dengan amalnya. Kata Nabi, tidak ada satu pun orang yang akan masuk surga dengan amalnya. Jangan Bapak Ibu kira Bapak Ibu salat berjamaah, tahajud, baca Quran itu yang akan membawa kita ke surga. Tidak. Tidak cukup amal kita yang kecil ini mengganti surga Allah yang mewah itu. Bahkan kata Nabi, saya pun tidak akan masuk surga dengan amal saya. Padahal amal Nabi itu siapa yang bisa menandingi Bapak Ibu? Aisyah bercerita Nabi kalau salat sunat malam bangkak-bangkak kaki beliau. Kenapa kaki Nabi bengkak salat malam? Latas al-an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya lamanya Nabi berdiri. Kenapa begitu? Ibnu Abbas, Jabir bercerita, Nabi salat malam saya lihat, saya dengar, saya saksikan Al-Baqarah dan Ali Imran 1 rakaat. Itu bangkak kaki itu. Itu salat sunat Pak. Salat sunat Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat. Kita salat wajib qul huwallahu inna atena ala 2. Kata Nabi, saya pun tidak masuk surga dengan amal saya. Apa yang membawa orang masuk surga? Rahmat Allah. Maka para pendosa itu boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada ahli ibadah. Kenapa Bapak Ibu? Ada sebuah ungkapan bijak begini dalam sebuah hikmahnya. Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang sufi besar, pernah berkata, maksiat yang mendatangkan rasa hina pada diri pelaku lebih dicintai Allah daripada ibadah yang mendatangkan kemuliaan pada diri pelaku. Ahli maksiat merasa hina dengan maksiatnya lebih dicintai Allah daripada ahli ibadah yang merasa mulia dengan ibadahnya. Ya. Ada orang, mohon maaf, kerjanya mungkin pelacur, tapi dia merasa hina dengan pekerjaan itu. Lebih Allah cintai ketimbang orang yang sujud, tahajud tiap malam, tapi dia bangga dengan ibadahnya itu. Boleh jadi pelacur yang merasa hina dengan dosanya lebih dulu masuk surga daripada ahli ibadah yang bangga dengan ibadahnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata yang memasukkan kita ke surga itu bukan amal, bukan ibadah, tapi rahmat Allah. Itu kenapa ada hadis Bukhari, pernah Bapak Ibu saya sampaikan, ada orang yang sudah membunuh 100 orang. Dia sudah bunuh 100 orang. Lalu dia ingin mengubah dirinya. Karena sudah terlalu banyak dosa dia lakukan, ingin dia memperbaiki dirinya. Lalu dia mendatangi majelis taklim, ingin bertanya kepada seorang guru. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Maka ribut malaikat mau dibawa ke surga atau ke neraka. Kata Allah, hitung langkah kakinya, ukur jarak rumahnya. Setelah diukur jarak rumahnya ke tempat yang dituju, dihitung langkah kakinya berlebih 1 jengkal, berlebih sejengkal ke arah tempat pengajian yang dituju. Kata Allah ke malaikat rahmat, bawa dia ke surga. Itu hadis Sahih Bukhari. Andai amal dia yang membawa ke surga, tidak layak, tidak ada amal, dosa terlalu banyak, taubat pun belum sempat, tapi dia mau mendatangi tempat taklim yang di situ rahmat Allah. Kata Nabi, ma min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna fihi illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidak ada satupun kaum yang duduk di majlis taklim mendengarkan ayat Allah kecuali Allah curahkan rahmatnya kepada mereka. Dia mau mendatangi rahmat Allah. Jadi itu kenapa penting dan mahalnya rahmat Bapak Ibu. Itu kenapa kita berdoa dalam salat, Rabbil firli
warhamni. Itu kenapa kita mendoakan orang mati, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu kenapa orang mati disebut almarhum. Ya, rahmat Allah yang membawa kita ke surga. Karena itu para pendosa tidak disuruh beribadah oleh Allah. Allah mengingatkan para pendosa, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Maka jangan Bapak Ibu pernah merasa bangga dengan ibadah kita. Ya, belum tentu endingnya Pak. Apa kita dapat rahmat atau tidak, wallahu alam. Tapi kita berusaha. Tapi boleh jadi orang yang hidup dalam gelimang dosa, di ujung hidup dikasihkan rahmat Allah Pak. Pak tahu ada gembong narkoba, ya, Freddy Budiman, ya Pak. Masya Allah Pak, hidupnya dengan gelimang dosa Pak. Freddy Budiman itu, yang narkoba, yang perempuannya, yang judinya tidak bisa dihitung lah Pak. Akhirnya dia tertangkap, di penjara, vonis hukuman mati Pak. Tapi di ujung hidupnya, Masya Allah, di ujung hidupnya Pak, ketika dia hendak dieksekusi mati tengah malam itu, dia mengucapkan kalimat syahadat. Dan dia bertobat kepada Allah, dan dia menjadi ahli ibadah di penghujung hidupnya. Kan bisa jadi begitu Pak. Ada orang dari kecil penuh maksiat, Allah tarik dia di penghujung hidupnya. Maka Freddy Budiman itu insya Allah surga menantikan apa? Dia sudah melaksanakan hukuman dunia, sudah ditembak mati. Karena hukuman dunia yang kita terima dalam konteks apa fisik ini, itu cara Allah mengampuni dosa Pak. Makanya orang berzina dirajam sampai mati, dengan dirajam itu dosanya hilang, dia masuk surga. Orang membunuh dibunuh pula, dengan dibunuh itu dia masuk surga langsung, dihapus dosanya. Itu cara Allah memberikan rahmat tuh Pak. Memang matinya dibunuh, eksekusi. Tapi Allah begitu cara menurunkan rahmat kepadanya. Makanya jangan putus asa dari rahmat Allah. Boleh jadi di penghujung hidup itu rahmat Allah turun Pak. Tapi bisa saja Bapak Ibu, orang yang taat, ahli ibadah, justru di ujung hidupnya sesat. Ya Pak. Dari kecil, dari lahir Islam, umur 70 tahun murtad. Pas di hari ulang tahun murtad. Murtadnya pun dipublikasikan ke media. Murtadnya pun diundang pejabat menyaksikan pemurtadannya. Nauzubillah Bapak Ibu. Umur 70 tahun rahmat Allah dicabut. Oh, abadi dalam neraka Pak. Ya. Siapa yang murtad dari agamanya, fayamut, mati dia, kekal dalam neraka. Tidak ada harapan keluar tuh Pak. Oh, kalau bertobat bisa. Kok makanya kalau dia bertobat masih bisa, Allah mengampuni semua dosa. Nah inilah Bapak Ibu ya, ahli maksiat jangan putus asa dengan dosanya. Rahmat Allah maha luas Pak. Boleh jadi dia di ujung hidupnya rahmat Allah turun, jadi ahli ibadah, jadi calon penghuni surga dia Pak. Ya. Jadi begitulah mahalnya rahmat itu Pak. Janji Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Asalkan mau bertobat, semua dosa akan diampuni Allah tanpa terkecuali, jami'an. Bahkan innahu huwal ghafurur rahim. Allah bukan hanya mengampuni dosa, tapi Allah punya sifat rahim. Menariknya begini Pak, setiap sifat ghafur selalu diikuti sifat rahim.
Jadi Allah tu bukan hanya pengampun, Pak. Astaghfirullahalazim, itu Bapak minta ampun. Allah tutup semua dosa kita, Allah ampuni, itu namanya Ghafur. Tapi belum rahim. Kapan rahim Allah, Pak? Sebanyak dosa yang Bapak Ibu kerjakan itu pahala diberikan Allah setelah bertobat. Tanpa ibadah. Tanpa ibadah. Bapak 70 tahun hidup berdosa. Kalau dikalkulasikan dosa Bapak 1 juta. Begitu Bapak bertobat kepada Allah, dosa yang 1 juta hilang, ditambah pahala 1 juta, pengganti dosa 1 juta. Itu namanya Ghafurur Rahim. Karena itu kalau ada orang bermaksiat 70 tahun, tidak ada satu pun amal kebaikannya, menjelang mati dia bertobat kepada Allah, astagfirullah, mati langsung, surga langsung. Loh, kok bisa masuk surga Ustaz? Amalnya tidak ada lah. Allah Rahim, sebanyak dosanya dikasih dia pahala ketika bertobat itu. Jadi itu bukti tidak amal kita yang membawa kita ke surga, Pak. Rahimnya Allah. Itu kenapa Nabi berkata, siapa yang ada kalimat terakhir dia ucapkan la ilaha illallah, mati dia surga langsung, walaupun berdosa 70 tahun, walaupun tak satu pun ada ketaatan pada dia perbuat. Kenapa? Allah Ghafurur Rahim. Sebanyak dosa yang pernah dia lakukan, sebanyak itu pula lah kebaikan dan pahala dicatatkan untuknya, pengganti dosa yang dihapus. Ya, Ibu. Kenapa, Ibu? Hambanya. Makanya ya ibadi. Siapa hambanya? Bukan hanya ahli ibadah. Orang yang banyak dosa, yang melampaui batas berdosa, itu pun hambanya. Selama apa? Selama dia merasa selama dia ingin untuk memperbaiki dirinya. Selama dia belum berputus asa dari rahmat Allah, Allah akan memberikan rahmat kepadanya, ya. Jadi rahmat Allah tentu Bapak Ibu sebabnya ada banyak. Di antara tentu ibadah. Maka ibadah ketaatan yang kita lakukan ini jalan kita memperoleh rahmat. Ini jalan kita mendapatkan rahmat, ya. Tidak, Pak, ini yang beriman, Pak. Yang tidak beriman tidak. Kalau yang tidak beriman bukan taubat perintahnya, Pak, syahadat. Dia harus beriman dulu. Kalau yang ini bukan syahadat perintahnya, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah hanya untuk orang beriman. Iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Bagi siapa rahmat Allah di surah Al-An'am itu? Bagi siapa rahmat Allah? Bagi orang-orang yang beriman saja. Yang tak beriman tidak ada rahmat Allah. Rahmat Allah hanya berlaku bagi yang beriman. Yang tak beriman tidak ada rahmat. Ini orang beriman yang penuh dosa. Dia hanya bersyahadat saja, habis itu dosa non-stop, ibadah tidak pernah ada. Tetap hamba Allah. Tetap hamba Allah. Allah akan turunkan rahmat padanya, asalkan dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ini kenapa Bapak Ibu Allah selalu menyebutkan dua sifat, Ghafurun, Rahimun. Buktinya kalau kita sudah bertobat, mati langsung, dengan rahmat Allah itulah kita menuju surga. Andai dengan amal kita orang yang bertobat tidak bisa masuk surga. Andai dengan amalnya. Tapi dia masuk surga setelah bertobat dengan rahimnya Allah, bukan dengan amalnya. Jadi Bapak Ibu walaupunlah sudah sepuh, sudah tua, boleh jadi di masa itu dia diberikan jalan kebaikan oleh Allah.
Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang salah jalan, kita doakan saja dia dapat hidayah. Jangan dicaci maki dia. Ya, itu ibu yang murtad tuh kita doakan kembali lagi. Ya. Ya. Ada lagi yang heboh sekarang tuh. Orang awak je tuh, ya kan, artis, ya, mempergarah-garahan bacaan salat. Ya, tahu? Dijadikannya bacaan salat bahan candaan, bahan tawa-tawaan. Ya, dia masih hamba Allah juga tuh. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih rahmat dia pada waktunya, Pak. Ya. Nah. Tapi kalau kita yang sekarang ini Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu bisa dipastikan rahmat Allah itu sudah. Tiap minggu udah ceramah. Nah. Orang tadi saya pergi ke mendengar ceramah, saya baru mati tengah jalan Pak langsung surga. Kok 2 kali seminggu, tambah lu subuh bagai, baru Jumaat leh, tambah lu sore-sore ibu majlis taklim leh. Belum ambil seragam tu sebentar leh. Ya. Itu dihitung pahala tu ibu. Jadi kalau kita ni Bapak Ibu sudahlah insya-Allah lah, tinggal menunggu pai saja Pak. Iya ya. Iya. Ya upayanya itu dari dia masih berharap. Makanya tetap jalan. Tetap jalan. Tapi dia masih ada harapan Tuhan suatu hari mengampuninya. Masih dibuka pintu rahmat untuknya, Bapak Ibu. Ya tapi begitulah Allah rahimnya. Ya boleh jadi nanti di ujung Allah kasih dia pintu bukaan. Udah kembali kata Allah. Itu yang tadi itu Ibu, yang membunuh 100 orang tadi, awalnya baru membunuh 99. Bu. Lah 99 nyebunuh apa? Itu nyoba tanya ngadu Ustaz, ambo lah 99 membunuh orang. Saya buat bertobat lendak. Lah 99 membunuh. Kecil Ustaz kau, tak bisa lepak lah banyak anak. Keciknya Pak, oh tanggung aja yang cukup satu sini. Nah Ibu, sama dengan tadi itu. Dia ingin bertobat tapi masih melakukan dosa juga tuh. Tapi keinginan masih terus. Itu. Ya. Itu makanya Bapak Ibu, dia masih hamba Allah. Selama keinginan dapat rahmat masih ada, walaupun dosa masih jalan. Begitu Allah tuh Maha Penyayangnya, Pak. Ya. Mana tahu menjelang dia mati, Pak. Sebelum nyawanya sampai ke tenggorokan dia bertobat. Dia mengatakan la ilaha illallah. Selesai semua, Pak. Hapus semua. Hilang. Diganti dengan pahala sebanyak dosa yang dihapus. Dia melenggang ke surga. Tuh. Ya, Pak. Ya, taubat itu Pak, kalau Pak baca nanti di Ali Imran 133 sampai 135. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu. Ketika mereka berbuat dosa, mereka ingat Allah. Lalu mereka, ya Allah, ampuni ya Allah. Terlanjur. Ali Imran 135. Lalu setelah itu mereka berusaha untuk tidak kembali mengulangi dosa itu. Dia sesali, dia akui, dia minta Allah mengampuni, lalu dia bertekad tak kembali lagi ke sana. Ada tekad tidak mengulangi, Pak.
Itu tobat. Dan di bagian lain diganti dengan memperbanyak amal. Itu makanya di surat Hud ayat 114. Surat Hud, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa yang kita perbuat. Setiap kebaikan yang kita lakukan, kata Allah, yuzhibnas sayyi'at, menghapus dosa kita. Apa salat maghrib tadi, Pak? Semua dosa Bapak antara asar tadi dengan maghrib hilang seketika. Bapak salat isya, semua dosa yang Bapak perbuat antara maghrib dan isya hilang dengan salat isya. Bapak salat subuh, dosa antara isya dan subuh hilang dengan salat subuh. 5 kali kita dicuci setiap hari. Maka wajar Nabi berkata, semua umatku pasti masuk surga. Karena umat Nabi Muhammad akan mati di antara waktu-waktu salat. Bapak ibu akan mati kalau dah antara subuh jo zuhur, antara zuhur jo asar, antara asar jo maghrib, antara maghrib jo isya. Percayalah kamu. Pasti. Hapus, Pak. Bukan hanya dihapus dosanya, diganti dosa itu dengan pahala sebanyak itu. Itu kenapa Allah menamakan dirinya Ghafurun Rahimun, bukan hanya Ghafur. Kalau dicoret, di-delete, di tip X saja, itu namanya Ghafur. Rahimnya belum. Itu kenapa orang yang membunuh 100 orang tadi masuk surga. Bukan karena amalnya. Amalnya tidak ada. Dengan rahmat Allah tadi masuk surga. Makanya Bapak Ibu, yakinlah Bapak Ibu, insya Allah kita ini ya tentu Bapak Ibu jangan apa ya ada lama dan kok ibadah lah tak boleh itu ya, lama nunggu hari jadi Anda ibadah kok tetap dijago. Tapi dalam kondisi seperti ini, kalau meninggallah kita di antara kita ini, ya insya Allah Bapak Ibu, karena kita senantiasa berada di rahmat-rahmat Allah ya. Gitu. Nah, para pendosa saja dijanjikan Allah masuk surga selama dia tidak berputus asa di rahmat Allah. Baik. Itu Az-Zumar 53. Az-Zumar ayat 10 ini Ibu silakan. Ada pertanyaan? Iya, kan itu belum selesai, Ibu. Kata Nabi, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Berarti ada yang tidak mau. Iya. Iya, semua umat Muhammad masuk surga, betul. Tapi kata Nabi ada yang tidak mau. Nah, kita ini yang mau ini. Makanya kita berusaha, Pak. Ada orang yang tahu pengajiannya diboleh, Pak. Tahu berjamaah tidak diboleh, Pak. Itunya tidak amun boleh, Pak. Ya tidak mau dia. Dia ada dijamin masuk surga tapi dia tidak mau. Gitu. Karena masuk surga kan bertampu jalannya, Pak. Tak bertampu jalannya baca ruh, Pak. Ya, ini ada jalan ke situ. Man salaka tarikan ya talabal ilmi, siapa yang menempuh jalan, menempuh jalan, Pak. Ya sahalallahu lahu turukan ilal jannah, dimudahkan jalannya menuju surga. Kan tempuh jalannya, Pak. Orang yang mati membunuh 100 orang, dia kan tempuh jalannya tu. Baiknya mah ke majlis taklim mah. Itulah jalan yang tempuh dia dapat rahmat. Tak manu-manu di rumah lah, Pak. Berjalan kaki itu makuk madetong langkah itu. Gitu. Betul Ibu, saya mau umat Nabi Muhammad masuk surga. Cuman sebagian tak mau. Gitu. Itu masuk penduduk surga tu tak banyak lah. Tak banyak lah Ibu. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga tu para pemenang. Para pemenang kan tak banyak lah, Pak. Yang banyak yang kalah. Nah, itu Az-Zumar 53. Sementara Az-Zumar ayat 10 itu bicara tentang orang-orang ya yang takwa dan ihsan. Orang-orang saleh ni, Pak. Kalau tadi ahli maksiat, sekarang orang ihsan.
Katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman. Ini orang beriman nih Pak. Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Jika kamu berbuat ihsan, kamu akan mendapatkan ihsan double di dunia dan akhirat. Ayat Az-Zumar ayat 10. Jadi ini ayat bicara tentang orang-orang yang level terbaik, namanya ihsan. Apa itu ihsan, Pak? Ihsan itu melakukan sesuatu lebih dari perintah. Ihsan namanya. Bapak Ibu disuruh salat 5 waktu puasa Ramadan. Sekarang Bapak tambah salat sunat rawatib, tambah dengan tahajud, itu namanya ihsan. Ya Pak. Kalau Bapak disuruh puasa Ramadan, lalu Pak tambah dengan puasa Senin Kamis, puasa ini namanya ihsan. Kalau Bapak misalnya bersedekah harus 1 juta, dia kasih 2 juta. Kalau ada Bapak bekerja, orang Bapak misalnya bekerja rumah, upahnya 2.000 sehari pagi, 250. Ihsan. Ihsan namanya itu Pak. Ya. Kalau ada apa-apa misalnya ibu-ibu kau dapat, misalnya ibu kau dapat belanja 4 juta sebulan, dikini tambah 7 juta sebulan. Itu ihsan. Itu ihsan namanya Pak. Ihsan itu orang yang berbuat lebih dari semestinya. Kalau dia berbuat baik. Kalau memberi lebih dari yang mesti diberi. Tapi kalau mengambil lebih sedikit dari yang mesti diambil. Bertinggal ada orang yang banyak. Seketiknya ambil, tinggal ada orang yang banyak. Itu ihsan namanya. Ayat ini bicara tentang orang ihsan. Ya. Kata Allah, kalau ada orang begitu, 2. Dia mendapat hasanah. Nanti kelak di surganya paling tinggi Pak. Orang yang ihsan ini hisabnya paling mudah. Itu makanya ada hadis Nabi begini Pak. Ada 3 amal yang kamu akan mendapatkan hisab yang ringan. Ya Pak. Hisabnya ringan. Tidak ada payah-payah. Kalau hisabnya ringan, paling dulu dia ke surga. Kalau paling dulu dia ke surga, paling tinggi dia ambil surga. Kalau dia paling dulu ke surga, paling luas surganya, paling mewah kamarnya. Siapa orang-orang yang ini yang hisab paling mudah tu kata Nabi, antu'tiya aman haramaka. Dia suka memberi kepada orang yang kikir kepadanya. Pak. Kalau ada orang kikir kepada kita, kita yang kita cari pertama untuk diberi dia. Ya Pak. Dah balik Pak ya. Awak meminjam piti tak pernah bisa, tak pernah dapatnya piti banyak kiki mana. Ada sesuatu Pak inyo orang pertama nak agi. Engkau memberi pada orang yang kikir padamu, antu'tiya man haramaka. Nah, baik betul. Itu ihsan namanya Pak. Itu ihsan namanya Pak. Orang ini tidak baik kepada kita, tapi berbuat paling baik padanya. Itu ihsan. Ketika awak tak sasak, tak dapat minta tolong. Ketika dia tak sasak, inyo yang pertama awak tolong. Itu ihsan nama itu Pak. Kata Nabi, dijamin hisabnya mudah, surganya paling tinggi, paling mewah, paling luas. Itu hasanah namanya apa? Orang-orang yang berlaku ihsan di muka bumi, dia akan mendapat hasanah di akhirat. Karena itu tak banyak manusianya lah Pak. Anta'fuwa aman zalamaka. Kalau ada kau dizalimi orang, dia membalas kezaliman itu dengan kebaikan. Ya Pak. Dizalimi orang, ya, dia balas kebaikan pada orang itu. Nabi Muhammad pernah dilempar orang dengan kotoran onta. Satu kali yang melempar itu tidak ada datang melempar. Nabi tanya, mana orangnya? Lalu kasih tahu orangnya sakit. Habis salat subuh, Nabi yang pertama menjenguk dia sakit. Itu namanya ihsan. Ihsan. Ikut tak satu orang ke ibu Pak? Tak banyak lagi Pak. Ibu yang ihsan, kane berang dia apa di rumah, dibuatin kopi apa, dibuatin tehnya, dibuatin minumannya. Tapi kalau kane berang dia apa, tu apa minta tolong buat minum, buat sesurang. Itu ibu tak ihsan namanya itu.
Nah. Ihsan. Dan kata Allah, orang kalau ihsan wa ardullah wasi'ah, dia akan mendapatkan bumi Allah ini terasa lapang. Orang yang selalu berbuat yang terbaik, atau dia selalu membalas kebaikan, ya, keburukan dengan kebaikan, dia akan merasa bumi lapang. Gini Pak Ibu, bumi ko Pak Ibu, ini kadang ikonya Pak Ibu. Tapi bumi ko bisa sampai, bisa lapang. Kalau Bapak Ibu banyak lawan, banyak orang sakit ya Bapak Ibu akan merasa bumi ko sampai. Bapak itu banyak potongan bumi yang tak bisa Bapak Ibu pijak leh. Bapak kok bercakap jambo, dak kata lu lalu di mengku rumah ambo loh Pak. Enak, berarti sepotong bumi Allah lah hilang tu. Bercakap lo Pak surang lain. Nyo punya tanah lo 200 meter Pak. Yang 200 meter kau tak bisa Pak pijak leh kau. Enak. Makin banyak musuh Bapak Ibu makin sampai bumi kau. Ayolah kamu. Makin banyak kita menzalimi orang, makin berkurang bumi bagi kita ukurannya. Ya Pak. Tapi makin baik kita pada orang, bahkan pada orang yang menyakiti kita, bumi semakin lapang terasa. Maka orang yang berbuat ihsan ni Bapak Ibu, kama kapai tanang lapang. Tak ada musuh, tak ada orang yang membencinya Pak. Tuh, hebatnya ihsan tu Pak. Itu makanya Nabi mengatakan tak halal kita tak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Karena tak bertegur sapa itu mempersempit bumi. Dan kata Nabi, wa khairuhuma mayabda'u bisalam. Yang paling baik yang masuk surga siapa yang mendatangi dan mengucapkan assalamualaikum. Itulah yang ihsan. Ya. Bapak Ibu bercakap, ya sakit hati jurang ko. Boleh 3 hari tak menyapu. Nampaknya melengah saya. Boleh. Ya, 3 hari. Dek sakit hati rasanya. Tapi hari kampek kata Nabi, yang ihsan yang datang dan mengucapkan assalamualaikum. Datang ke rumah Pak. Assalamualaikum Pak. Ya Pak, mohon maaf ya. Lah 3 hari mohon maaf. Lah habis. Nah itu Pak. Nah, pertanyaan kita tadi, kita sudah azan. Kenapa di atas ibadiyah pakai ya, di bawah tidak ada ya-nya ibadi? Tak potong katanya. Kalau kata tak potong berarti seketik nak Pak. Kalau bertambah berarti banyak nak. Apa maknanya itu? Di muka bumi ini para pendosa lebih banyak jumlahnya daripada orang ihsan. Orang ihsan itu jumlahnya sedikit, ya Pak. Ya karena iya. Ya ibadiyah itu ditambah ya-nya. Kenapa di awal dimulai dengan Az-Zumar? Karena ini ayat bicara tentang pendosa. Dan kalau ayat 10 bicara tentang orang-orang takwa, orang-orang yang ihsan. Kenapa saya mulai dengan orang-orang pendosa? Karena yang paling banyak orang berdosa di muka bumi. Wak mulai dari yang banyak. Dan aturan agama kita berangkat dari kegelapan menuju cahaya. Minaz zulumati ilan nur. Maka saya dahulukan zulumatnya, baru nurnya. Ya. Ya, tapi ini rahasianya kenapa ditambah ya di surat di ayat 53 menunjukkan jumlah pendosa itu memang banyak. Itu kenapa az-zulumat dalam bentuk plural. Nur selalu dalam bentuk tunggal. Tidak pernah Allah berkata minaz zulumati ilal anwar atau minaz zulmi ilan nur, sama-sama mufrad, sama-sama tunggal. Tidak. Zulumatnya banyak, nurnya satu. Apa artinya itu? Orang yang sesat, orang yang zalim, para pendosa memang jamak. Tapi orang-orang yang mendapat hidayah, orang-orang yang dalam kebenaran, itu jumlahnya minim sedikit. Hanya hitung-hitungan, ya, dalam hitungan saja. Nah itulah Bapak Ibu ya, kenapa Bapak Ibu jangan heran kok ada orang mengaku Nabi Pak, tetap ada pengikutnya.
Ada ibu-ibu mengaku bertamu ya Jibril, Pak. Banyak pengikutnya, Pak. Ya. Lia Eden. Banyak pengikutnya, Pak. Ada di Jawa Barat mengaku nabi, Pak. Dapat wahyu. Ya. Banyak pengikutnya, Pak. Jadi memang kesesatan itu ternyata ramai, Pak. Ramai. Itu makanya ibadiyah. Kalau orang-orang baik, orang-orang taat, orang-orang ihsan, ibadi. Dibuang ianya, Pak. Memang jumlahnya terbatas. Jumlahnya sedikit, tidak banyak. Itu kenapa penduduk surga memang tidak sebanyak penduduk neraka. Walaupun ada penduduk neraka yang mutasi ke jadi penduduk surga nanti. Jadi ada migrasi nanti, Pak. Ada alih status dia. Ya. Jadi ada nanti penduduk alih status, Pak. Ya, setelah dibakar. Nah, tapi yang penduduk surga tu, yang faizun tu, itu jumlahnya sedikit. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau hitung-hitung gini kok Bapak Ibu, banyak dalam masjid, di luar masjid gini, Bapak Ibu. Ya. Nah, itulah buktinya tu, Pak. Itu kenapa dikurangi ianya. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit nih, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi bahagialah kita kalau kita masuk golongan sedikit. Karena golongan sedikit itulah yang ahlu surga. Gitu. Tapi begitulah Allah rahmatnya tadi, ya para pendosa pun masih dipanggil Allah dengan ibadi. Baiklah Bapak Ibu, begitu. Karena Isa sudah masuk, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.